doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita akan belajar lebih dalam ya. Kita sudah dibenarkan, tapi apakah kemudian kita suci murni? Tidak. Kita masih bergumul terus. Tadi toh, tubuh kemuliaan. Selagi belum pakai itu tubuh kemuliaan, sekalipun saya dan Bapak Ibu dibenarkan oleh Allah, tapi kita harus tetap berjaga-jaga. Karena kita tahu, penghambat doa itu adalah dosa. Berdoa tapi ada dosa, tidak didengar. Mazmur 66 ayat 18, kalau ada doa tapi sekaligus ada niat jahat, doa sampai mabuk, tidak akan dikabulkan. Kalau dikabulkan, ingat, itu dari setan, bukan dari Tuhan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, saudara-saudara. Tidak mau. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, masih ingat ayat ini Bapak Ibu terkasih? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Betul. Terus? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kita ini sudah dibenarkan, tapi kan masih bisa jatuh dalam dosa. Kita suci kalau sudah di sorga. Kita sempurna kalau sudah di sorga. Kalau di sini masih ada kemungkinan jatuh. Nah, bagaimana supaya doa kita berkuasa? Sebagai orang benar, tetap jaga kehidupan kita baik-baik. Sebab sekalipun sudah dibenarkan, tapi jatuh dalam dosa, tetap itu menjadi penghambat doa-doa kita. Ini perlu dicatat ya, Bapak Ibu terkasih. Supaya jangan bilang, sudah dibenarkan lalu salah gunakan kasih karunia Allah. Hidup sembarang dalam dosa. Doa kita tidak ada kuasa. Kita tidak pernah berdoa dalam kemerdekaan. Dan doa kita tidak akan membawa kemerdekaan. Kalau sekalipun sudah dibenarkan, tapi bermain-main dalam dosa. Bandingkan dengan ayat lain. Yesaya pasal 1. Mulai ayat 10. Ini jemaat yang, atau umat yang berdoa tapi hidup dalam dosa. Tuhan bilang percuma. Perhatikan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Ya. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Terus? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Terus? Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ya, saya senang beberapa pengkhotbah di gereja ini khotbah. Banyak orang tuh mau kontribusi tapi tidak mau komitmen. Ini orang ini mau bawa ini, bawa ini, bawa itu, tapi tidak ada komitmen hidup benar atau tidak menghargai pembenaran yang sudah Allah kerjakan. Menabur mau, tapi komitmen untuk hidup melawan dosa. Oh, sorry. Saya waktu dengar teman-teman berkhotbah kayak begitu, ini khotbah benar sekali atau istilah itu keren. Lihat ini, Tuhan, siapa yang butuh itu? Kau bawa ini, bawa itu, tapi kau tidak hidup benar. Kau injak-injak pelataranku. Ya, kamu injak-injak pelataran bait suciku. Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak Ibu yang menabur. Terima kasih buat Bapak Ibu yang mau berkorban. Tapi Tuhan menuntut lebih dari sekedar kontribusi. Hidup harus benar. Kalau tidak kita punya doa-doa tidak ada kuasa. Ibadah di gereja yang tiap hari. Kita mau mengalami kuasa itu. Kita mau mengalami seperti apa yang dicatat di Yakobus ini. Doa orang benar besar kuasanya. Maka orang benarnya sudah dibenarkan. Tolong hargai pembenaran itu. Tolong sadari hidupmu, statusmu sebagai orang benar. Jangan hidup sembarangan. 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Iya. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Tuhannya saya tidak tahan. Mungkin pendeta tahan. Tuhannya saya tidak tahan. Tapi tolong renungkan ini isi hati Tuhan. Pendeta Anda ini hanya jago copy paste ayat. Dan itulah khotbah. Khotbah itu isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu di mana? Di ayat. Isi hati Tuhan di mana? Kalau bukan di firman. 14. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Bayangkan. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. 15 sama-sama, 2, 3. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, ini kayak berdoa karismatik nih, angkat tangan. Aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah.
Berkali-kali berdoa Tuhan tidak peduli. Sedangkan doa ini adalah napas hidup. Kekuatan. Saudara-saudara, tentu kalau bicara tentang dosa adalah penghambat doa. Bukan hanya bagi orang yang belum dibenarkan, tapi orang yang sudah dibenarkan harus hati-hati. Saya akan kasih beberapa contoh aja pagi ini. Dosa-dosa apa saja yang ada banyak, tapi saya kasih beberapa contoh saja. Yang pertama adalah dosa di mana orang itu menganggap firman Allah tidak penting. Kalau doa dia mau kelihatan berdoa, tapi dia tidak mau dengar firman Allah, tidak mau dengar arahan, tidak mau dengar tuntunan, tidak mau dengar pedoman. Padahal firman Allah bilang firman itu apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi langkah-langkah hidupku. Bagaimana Anda mau mengalami kuasa di dalam doa atau merdeka di dalam doa? Doa Anda membawa kemerdekaan. Kalau Anda mengabaikan hukum-hukum Allah, Anda tidak peduli kepada firman, menganggap firman tidak penting, saudara tidak akan dapat apa-apa. Jadi saudara berhenti dengan tegar tengkuk kepala batu, tidak mau diatur. Saya sudah bilang, salah satu manifestasi kesombongan adalah tidak mau diatur. Tuhan itu ada aturan. Berumah tangga ada aturan, bergereja ada aturan, berbisnis ada aturan, kehidupan sebagai orang muda ada aturan. Apalagi melayani Tuhan, lebih ketat aturannya. Kita tidak mau dengar firman. Amsal 28 ayat 9. Perhatikan ini ayat. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Saya omong firman. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, dengar khotbah malas, dengar firman malas, baca Alkitab malas, tapi mau doa ada kuasa. Kuasa apa? Doa salah satu dalam doa yang tidak bisa dihindari, kita tidak bisa bantah. Saudara berdoa itu maunya apa? Tuhan dengar. Dan kalau bisa Tuhan kabulkan. Firman Allah itu isi hati Allah. Allah juga mau Anda dengar. Jangan hanya mau Allah dengar kita. Amin. Kita harus dengar Allah. Makanya kenapa doa pun diatur dalam firman. Tidak mau dengar firman tapi mau. Pokoknya berdoa Tuhan dengar. Tuhan bilang boleh, tapi kalau saya omong kau dengar. Karena kita pernah dengar itu ayat Matius 7 ayat 12 yang mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian juga pada dia. Amin. Mau dia setia, kita setia. Mau dia menyapa duluan, kita sapa duluan. Tidak adil itu. Tapi mantan pun pasangan baru disusun bisa-bisa. Saudara, sudah apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Amin. Saudara karena makin belum apa-apa dibanding beta. Orang yang maki beta peluk di supermarket mau menangis dia. Bro, ini maki ancur. Kalau dulu kan saudara tahu, be pukul sampai patah dari kapal, be kasih mati pasti. Kalau dulu, beta gaya dulu, be culik, be pukul sampai UGD. Tapi ini kita hamba Allah yang sudah apa? Dibenarkan. Bagaimana kita terima pengampunan dan kita tidak melepaskan pengampunan? Kita disapa sih nanti poin-poin. Semoga jamnya pas. Besok yakin juga. Tapi besok ini poin ini ada banyak. Hanya bikin hari 2 disertai cabang-cabangnya. Jangan saudara. Mau orang senyum, tabur senyum. Amin. Banyak kan orang tidak senyum. Ini satu muka culas. Saudara, ada yang terlalu culas muka ke setan. Padahal dia omong nih muka ke nangka setengah masak. Kalau mau panen senyum, nabur dong. Mana ada orang tahu-tahu panen padi, panen jagung, panen mangga tidak pernah tanam. Lewat orang pulahan bahwa saatnya panen itu. Tuan rumah belum mati. Saya yang tanam. Sama kayak orang di Jalan Bajawa. Anak-anak pencuri dia pun jagung. Dia bilang waktu tanam engkau nonton. Waktu panen engkau curi, sayang ke kelewang saya belah. Kita tanam lu nonton. Baru bilang semangat om. Ini dia ikut panen. Oh, bilang saya angka kelewang saya belah. Jadi, kekasih Tuhan, mau orang senyum, lempar senyum dahulu. Tapi ingat pas ada orang, jangan sendiri-sendiri, ada siapa hanya kaca, hanya temboknya. Orang hidung mulai masuk MS Inggris, mulai gila. Itu kepada sesama. Lalu kepada Tuhan, berlaku tidak hukum ini? Berlaku dong. Berlaku. Anda mau Tuhan dengar,
Tuhan mau Anda dengar dia. Kalau tidak, minta maaf, Anda berseru tidak didengar. Perhatikan ayat perbandingan aja ya, Zakaria 7:11-13. 11 bilang begini. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Ya, terus? Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, Ya. supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam, Ya. melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Mereka tolak, bikin hati keras, ya, menolak firman, menolak hamba Tuhan bicara, lalu datang murka Allah. Nah, murka Allah sudah datang nih, saudara mau lari kemana? Saudara kenal siapa? Pejabat siapa yang hebat? Dong paling top 5 tahun turun. Syukur-syukur kalau tak pilih ulang. Amin Bapak Ibu. Yang suka andalkan manusia, mesti dengar ini khotbah. Andalkan siapa? Saudara Bapak kaya. Bisa serangan jantung, bisa mati cepat juga. Saya sudah ketemu anak-anak yang stres. Kalau andalkan di Bapak, Bapak mati sedu, tidak ada tanda-tanda penyakit. Memang sudah jadwal. Amin Bapak Ibu. Mau lari kemana? Pasti lari hanya di atas, toh? Nah, kalau di atas ada pakai depo hamba kau omong, dengar. Saudara mau lari di mana? Tidak ada manusia nih. Aduh, manusia ini tidak bisa jadi harapan. Maka 13 bilang begini, mau lari di Tuhan. Tuhan bilang, dulu beta omong lu son dengar. Sekarang lu mau beta omong, lu omong beta dengar. Lu ada mabuk mengkali. Perhatikan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Ya. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Panggilan beribadah, panggilan pelayanan, panggilan bertobat, panggilan bantu orang, panggilan saat teduh. Aduh, banyak sekali panggilan Allah. Jangan bilang Anda belum pernah dengar. Omong kosong kalau Anda belum pernah dengar. Apalagi di ini gereja. Tidak mungkin Anda tidak pernah dengar. Allah pakai kami untuk panggil Anda. Ya kalau Bapak Ibu yang sudah dengar, diberkatilah. Anda lihat sendiri, Anda buktikan sendiri. Doamu penuh kuasa. Waktu engkau panggil, Tuhan dengar. Makanya ini ayat bilang, demikian aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Saya pernah buat perbandingan kan Bapak Ibu. Misalnya saya tulis buku. Tulis buku lah, bukunya judul apalah. Pastor from cabang Fatskoa, right? Lalu saya punya buku gitu loh, ya. Ada yang posting atau bikin TikTok atau video sambil hanya buku. Di dalam ada pikiran saya, hati saya yang saya tuangkan berupa tulisan. Anda sumber ludah, Anda bakar, Anda injak-injak. Sebenarnya Anda sedang mau, tidak perlu dia ada langsung. Bikin ini aja pas dia marah. Itu betul. Begitu juga dengan firman-Nya. Ini isi hati Tuhan semua. Anda yang tidak peduli ini, Anda sedang menggeser dia dari posisi tertinggi. Karena memang harusnya dia yang paling tertinggi di hidup ini. Sebenarnya menggeser bukan berarti Anda geser dia dari surga. Bukan. Dalam relasi kita dengannya, harusnya dia mendapatkan tempat tertinggi. Tapi karena Anda tidak peduli isi hatinya, sama dengan Anda tidak peduli dia alias geser dia. Gara-gara inilah muncul istilah berhala. Ingat hukum pertama dan hukum kedua dari 10 hukum Allah. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung berupa apapun. Mau yang model kayak di surga, di bumi, di air, di bawah. Tidak boleh untuk disembah. Tidak boleh. Allah harus mendapatkan prioritas tertinggi. Kalau kita sudah geser firman, akibatnya berhala. Dan Anda berdoa sampai mabuk, Tuhan tidak dengar. Perhatikan Yeremia 11, 10 dan 11. Ayat 10. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu, telah menolak mendengarkan firman-Ku. Telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Menolak firman-Ku, ujung-ujung ikut jejak sesat dari nenek moyang mereka. Lalu begini mereka mau berdoa, Tuhan saya tidak akan dengar. 11. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Ya. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Apabila mereka berseru-seru kepadaku, Tuhan yang bilang, saya hanya juru bicara, maka aku tidak mendengarkan mereka.